Nah, teman-teman, setelah semua yang kita butuhkan kita masukkan ke construct-nya, berikutnya kita membuat global variable dulu ya. Kemarin kita sudah punya global variable number 4 huruf, kita tambahkan. Bisa dengan kita copy aja, kemudian paste di sini kan. Kemudian kita ubah, klik 2 kali. Nah, ini kita ganti dulu. Nah, yang kita butuhkan pertama ini untuk menyimpan variabel score. Kita tulis n score saja ya. N score nilai awalnya 0. Kemudian add another variable ya. Kita beli untuk levelnya, level ya, nggak apa-apa, 0. Dan tambahkan lagi, kita butuh nanti untuk nomor nulisnya, jadi nomor tulis ya 0 dulu. Tambahkan lagi, kita butuh mengacak ya, kita akan acak, jadi kita acak tulis dulu, acak tulis. Kemudian ada, nah dari sini kan kita siapkan banyak panah nih ya, panah. Nah, ini kita gunakan untuk ngecek. Jadi kalau dia ngikutin panahnya ini terus kan artinya bagus ya. Kalau hanya 1-2 panah kemudian langsung ke sini ya kurang. Makanya kita butuh untuk ngeceknya. Yang kita tuliskan di sini, ini kita ambil cek ada ya, cek angka gitu ya. Cek angka nanti untuk ngecek, kemudian kita ambil jumlahnya dulu, tambah lagi jumlah angka, jum aja ya, jum angka, jumlah angka. Kemudian kita tambahkan lagi untuk maksimalnya, jadi angka paling banyak itu berapa gitu. Mak angka ya. Ya, saya kira sudah cukup ini untuk game tulisnya. Jadi variabel yang kita butuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 nanti ya. Berikutnya, karena kita mau membuat acak, untuk ngatur acaknya, sistem acakingnya, kita tambahkan dulu objek namanya array. Nah, kita butuh array ini ya. Kita butuh array. Kita tuliskan namanya, klik pilih, kita tulis ar tulis saja. Jadi array untuk game nulis. Kita insertkan. Kita lihat yang ar tulisnya ini ya. Kita sudah punya, ada di sini. Lihat di panel project ya, panel project. Kemudian di sini ada ar tulisnya. Kalau kita klik di bagian kiri ada properties. Ini kita punya panjangnya ya. Panjangnya width-nya itu 10 data. Nah, jadi kalau kita butuh 30 data, ini nanti bisa ditulis 30 data. Kalau di sini kita hanya punya 5, ini cukup lah. Seperti ini 10 nggak masalah. Ini cukup air tulisnya. Nah, kemudian cukup ya untuk pembuatan globalnya, kemudian nambah objeknya. Selanjutnya di game, sebelum ke game, ke menunya dulu ya. Di menu kita perlu, jadi sebelum dia masuk ke game 1 ini, masuk game 1, kita acak dulu. Nah, jadi kita punya ngacaknya di sini aja, di bagian menu. Nah, ketika on start layout, nah, kita buat acak dulu. Nah, kita acaknya gimana? Kita set value, acak tulisnya itu kita tuliskan pembulatan dari randomnya berapa, 3 gitu ya, random 3. Nah, kita ngerandom 3 ini nanti kan yang muncul bisa 0, 1, 2 atau 3 yang muncul ya, kita nggak tahu ya. Maka ketika yang muncul 0 atau 1 begitu, kita tentukan di sini. Jadi ketika
kita bandingkan dulu acak tulisnya itu kurang dari atau sama dengan 1 gitu ya. Nah, kita buat acaknya dulu. Nah, kita buat acak, kita simpen di array-nya. Jadi kita tuliskan di array tulis itu, array tulis kita set di bagian X-nya. Nah, X yang 0 itu misalnya kita acak 1. Nah, kemudian kita copy paste lagi, copy paste ya. Kita sekarang tentukan yang kedua, yang 1 ya. Tadi kan 0. Duanya mau munculin huruf apa dulu kan kita acak. Misalnya 5. Jadi huruf jimnya kan 5. Kemudian kita pastekan lagi. Ini sekarang yang kedua ya, kedua kita mau munculin apa? Misalnya yang ba. Nah, berarti ini alif, jim, ba gitu. Kemudian kita copy paste lagi. Yang 3 ini misalnya ta dulu, baru kita yang keempat ini taknya ya, berarti tak. Jadi begini, ketika acak tulis itu nanti muncul kurang dari atau sama dengan 1, 0 atau 1, jadi yang kita buat acak tulisnya itu seperti ini. Berarti nanti yang muncul pertama itu huruf alif, kemudian alif selesai berhasil huruf jim, jim berhasil baru ba, ba berhasil ta, kemudian baru ta, baru selesai berakhir. Nah, kita bisa buat lagi nih acaknya. Kalau acaknya enggak ini kan berarti lebih ya. Nah, kita paste lagi. Berarti kalau acaknya itu lebih, hasil acaknya itu lebih dari 2, maka kita acak lagi ya. Misalnya yang muncul pertama kali baknya dulu, kemudian saknya, kemudian berikutnya tak dulu, kemudian muncul jim, kemudian yang terakhir misalnya yang muncul alif gitu ya, angka 1. Nah, jadi ketika kita masuk ke menu, menu layout ini kebuka, kita acak dulu nih, acak tulisnya nih. Jadi urutannya kalau hasil dari randomnya ini 1 atau kurang dari 1 kan, nanti yang muncul soalnya urutannya ini. Kalau yang muncul itu lebih dari angka 2 atau ya angka 1 ya, lebih dari 1. Lebih dari 1 berarti 2 itu termasuk 2, 3. Nanti berarti acakannya yang ini. Nah, kemudian ini masuk ke gamenya itu ke sini kan, ke sini. Nah, baru di tombol mulai ini, tombol mulai kita kasih apa namanya, array event action ya. Nah, sekarang kita tambahkan event action pada layout game. Kita lihat ini layout gamenya sudah terhubung dengan ES game 1, ES game 1 yang ini. Nah, ES game 1 kita sudah punya ini. Nah, jadi kita tinggal nambahin. Nah, ini klik kanan, bisa copy, kemudian paste ya, klik kanan kita paste di sini. Tombolnya yang mau kita fungsikan adalah tombol mulai. Jadi kita klik kanan di sini, replace object, pilih TB mulai, cari TB mulai, oke. Kemudian ini kita ganti juga, klik kanan, replace TB mulai. Saya baru ini nanti pergi ke mana? Ya. Jadi pertama kali kita mau mulai itu kan, nanti kan di sini kan sudah diacak ya tadi ya. Acak AR tulisnya yang kita ambil tuh mau ke N, tapi yang ini nilai dari AR tulis yang pertama ke 0 ya. Makanya kita ini ditentukan dulu yang pertama di game 1 nih, ES game 1. Kita pertama itu buat start layoutnya.
oh maaf, star layout, star, kita cari star layout. Jadi ketika masuk ke informasi ini, informasi memulai game atau pengantar game, kita set dulu nomor tulisnya. Jadi nomor tulisnya tuh 0 dulu. Nah, 0 dulu, baru ini tak taruh atas saja. Klik geser, taruh atas. Baru ketika ini pergi ya, ketika tombol mulai diklik, kita cari goto-nya by name. Nah, goto layout-nya by name. Kemudian kan nama-nama layout-nya kan tadi N1, N2 kan. Kita N dulu sini N, kemudian ditambahkan di ini ya, simbolnya dan seperti itu. No AR tulis add di mana? Nih, add-nya nomor tulis. Nah, kita tutup. Jadi maksudnya begini, ketika mau masuk pertama kan, ini tadi kan kita buat no tulisnya kan 0 ini, no tulisnya 0 kan. Ini bernilai 0 pertama kali di sini. Berarti N di sini AR tulisnya 0. AR tulis 0 itu siapa ya? Kita lihat menunya di sini. AR tulisnya 0 kan 1, angka 1, berarti nanti ketemunya N1. Jadi ketika pertama kali dimulai klik, maka ini akan menuju ke N1, layout N1 itu yang ini, nah, ke sini. Tetapi kalau ternyata acaknya ketemu yang ini, AR tulis 0-nya itu 2 nilainya, maka nanti di sini ketika mulai pertama kali ini N2. N2 itu siapa? Ini N2. Ke sini, Pak. Dan seterusnya begitu. Nah, kita coba dulu dari menu. Dari menu kita coba apakah bisa masuk ya, bisa ke acak atau belum berfungsi sama sekali ya. Kita coba dulu. Nah, jadi di sini kita sudah ngeacakin tuh kan. Kita klik dulu di sini. Nah, ini sudah tinggal mulainya nanti masuk kemana. Ini A ya kan, kita kembali lagi ke menu yang sini. Ini udah ngacak lagi, kita masuk lagi mulai. Ini masih A lagi, kita coba lagi. Nah, ini bak ya, di yang pertama. Berarti artinya ketika acak ini berlaku ya, ini sudah terbukti tadi. Ada yang mulainya pertama kali alif, ada yang mulainya pertama kali ba. Ini bisa teman-teman tukar-tukar juga ini ya. Misalnya mau jim dulu ya, itu bisa diganti ya, bebas. Atau membuat lagi acakan lagi di sini juga boleh. Misalnya kita ini di random 10 gitu ya. Random sama dengan 1, ini acaknya. Random sama dengan 2, ini acaknya. Random sama dengan 3, random ini acaknya, kayak gitu dan seterusnya. Jadi bisa ngacak sampai banyak sekali. Kalau ini dicontohkan hanya 2 kali mengacak ya. Jadi sudah berfungsi, tinggal kita memfungsikan ini. Kita lihat dulu untuk layout N1 ini masih ngelink ke event sheet game 1. Jadi kita belum punya isinya. Maka kita buat dulu event sheet-nya, klik kanan, add event sheet. Nah, kita buat di sini ESN1. Nah, gitu aja. Event sheet untuk N1. Nah, kita sudah buka di sini, tapi di sini kan belum terhubung ya. Layout N1 ini dengan event sheet N1 ini belum terhubung. Kita hubungkan dulu. Jadi klik di sini, kita ganti. Nah, kalau sudah seperti ini berarti N1 dan ESN1 nanti sudah terhubung. Begitu. Benda-benda ini sudah kita kunci saja, tidak masalah. Kita tinggal ngatur yang ada di N1 ini. Jadi yang pertama kita lakukan, oh iya, untuk
yang levelnya ya, levelnya itu bisa kita tuliskan di sini nanti. Ini kan belum berubah nih tadi. Ketika kita klik ya, ketika kita klik begini, kita munculkan. Nah, ini kan belum muncul kan skornya, kemudian sampai levelnya belum muncul. Nah, kita buat di sini. Kita buat dulu every tick-nya. Nah, jadi setiap saat, every tick itu setiap saat. Gampangannya begitu. Kita munculkan yang T level, T score dulu ya. T score ini tag-nya ini memunculkan N skornya, jadi jumlah skornya. Kemudian yang T level ini setelah tag-nya, set tag ini memunculkan levelnya ya, levelnya. Nah, kita tambahkan tag dulu sebelum angka 1 saja. Kita tambahkan. Untuk tag harus pakai tanda petik ya. Level. Kita spasi 1 kemudian N. Jadi level ini tag yang muncul di sana, dan ini level ini memunculkan angkanya, levelnya. Kita coba dulu apakah sudah berubah. Nah, ini sudah 0, ini levelnya 0. Kenapa 0? Karena kita belum menentukan tadi di awal. Jadi di game ini, di game tadi ya, di game kita tambahkan saja ya. Ini sistem, kita set dulu set value untuk level itu 1. Karena game menulis itu kita anggap sebagai level 1 misalnya. Nah, jadi ketika kita memulai dari sini, mulai dari menu, sudah ngacak, kita tulis di sini. Ini sudah menentukan levelnya 0. Nah, ini sudah skornya 0, levelnya 1. Sekarang kita tinggal menggerakkan ini. Nah, masih di ESN 1. Karena kita punya tombol ya, TB home ini ya, kita kopikan aja yang TB home dari game 1 ini, tidak apa-apa, klik kanan, copy, kemudian paste di sini ya, klik kanan. Nah, seperti ini. Berarti tombol home-nya sudah kita fungsikan begitu. Kemudian kita inisiasikan dulu layout awal ya, berarti start layoutnya. Ketika layout baru pertama kali dibuka, itu apa yang kita atur begitu ya. Yang kita atur pertama, kita punya N1 ya. Apa node yang di sini ya, DAM ini ya. Ini node 1. Node 1 itu karena ini nanti kita jadikan draggernya, berarti kita tambahkan dulu ya. Behaviornya drag and drop. Kemudian ketika salah dia akan kembali lagi, maka kita butuh posisinya dia di sini. Jadi posisi dia di sini kita tambahkan di inside variable. Kita tambah px aja ya, posisi x gitu. Kemudian kita tambahkan lagi variabelnya py, posisi y. Kita butuh dua posisi ini nanti ya. Jadi posisi x, posisi y-nya nanti kita butuhkan. Nah, di sini kita tentukan dulu di pertama kali. Jadi N1 kita set dulu, set in sini. Jadi posisi X-nya N1 itu ya dia sendiri self ya. Self X. Jadi posisi X-nya dia sendiri disimpan dulu ke dalam variabel PX-nya. Sama dengan yang Y-nya. Ctrl C, Ctrl V. Kita tinggal ganti PX-nya, ganti PY. Di sini self ganti Y. Ini Y besar ya. Nah, kita sudah menyimpan ya. Kemudian kita butuh satu partikel ya. Ternyata kita butuh satu partikel yang
belum kita masukkan di sini. Kita masukkan di skor aja, tidak apa-apa. Klik 2 kali. Oh, ini auto save. Kita simpan aja dulu ya. Ya, sudah. Klik kanan, new object. Kita ambil yang partikel. Ini kita P, karena ini kemenangan kita pilih P Huri aja ya. Partikel Huri. Nanti isinya bintang ya. Klik di sini, kemudian cari kita punya bintang ini, partikel Huri. Sudah, cukup selesai. Yang kita atur di sini. Ini 50, spray cone-nya 360 biar semuanya ya. Jadi menyeluruh ke segala arah. Dan kita pilih one shot saja. One shot sudah cukup, sudah cukup. Nah, ini taruh di luar dulu. Kemudian di awal kita buat partikel Huri-nya ini destroy, hilang dulu. Nah, nanti kita spawn aja ya. Jadi kita butuhnya kapan baru kita spawn dia. Nah, berikutnya kita tentukan lagi untuk apa namanya jumlah angka ya, jumlah angkanya itu kita tentukan 0 dulu ya, karena baru main awal ya. Tapi untuk yang maksimum ya, ini kita tentukan lagi maksimumnya angka, maksimal mak angka ini sebanyak dari itunya, banyaknya panah ya. Banyak panah kita berapa? 1 2 3 4 5 6. Jadi kita buat maksimal 6 gitu ya. Udah, levelnya sudah, ini sudah. Kemudian di everything ini kita tambahkan lagi. Nah, kita ngecek dulu ya. Kita set value untuk cek angka. Nah, jadi ngecek angkanya itu kita round, kemudian jumlah angkanya, jum angka dibagi dengan maksimal angkanya dikali 10. Nah, ini untuk mendapatkan rentang antara 0 sampai 10 aja sih ya. Rentang 0 sampai 10. Nah, kita sudah punya ini. Kemudian kita ngatur ya start drag-nya ya. Kita coba dulu ya, nanti start drag-nya kayak apa. Nah, jadi ini skornya 0, level 0. Nah, ini start drag-nya. Nah, ketika kita klik kayak gini kan, kita maunya angka satunya itu tersembunyi, nggak kelihatan. Tapi ketika seperti ini, nanti panahnya hilang, dan diikuti dengan banyak noda-noda tadi ya, titik bulat warna birunya ngikut ke sini, kayak jejaknya gitu. Nah, maka kita buat ini ketika on drag ya. Jadi ketika N1-nya ini start drag, on drag start, itu kita buat ini opacity-nya 0 ya. Opacity-nya aja yang kita ubah. Opacity 0 itu transparan banget ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita drag, kita coba dulu. Ketika kita drag itu sebenarnya ada di situ N1-nya. Nah, ini error. Kita simpan dulu aja. Simpan dulu, kemudian kita coba lagi. Nah, ketika kita drag, nah ini angka satunya hilang. Sebenarnya masih ada di situ.
Jadi kita sudah ngilangin ya. Kemudian ketika dragging, ketika bergerak begitu, nah kita tambahin lagi. Ketika N1 ini dragging ya. Nah, dragging kemudian dia overlap ya dengan apa namanya? Arrow ya. Jadi ketika overlapping kita buat sub eventnya ya. Jadi N1 ini ketika di drag dan dia overlapping ya. Overlapping dengan yang hurufnya tadi, ini huruf ini. Maka kita buat muncul titik-titik biru yang ngikutin ya. Jadi kayak menulis gitu lah. Maka kita keluarkan dari N1 aja. Kita spawn. Apa yang di spawn ya? Tick bullnya ya. Tick bullnya, mana tick bull ini? Dimana di layernya, di layer garis ini kita isikan ini. Layer garis ada di layer berapa ini? Layer 5, berarti harus angka 5. Nah, seperti ini. Jadi kita coba lagi apakah berhasil, ada jejaknya ya. Nah, klik. Nah, kita seolah-olah sudah menulis ini. Ini sebenarnya adalah jejak-jejak dari pas di luar ini nggak bisa. Pas menyentuh ini baru bisa. Nah, ketika dilepas udah nggak hilang ya. Kita lanjutkan lagi. Kita sudah berhasil, ini sudah berhasil. Kemudian ketika N1 nya ini kita tambahkan lagi ya. Klik kanan, sub event lagi. Kalau N1 nya itu overlapping lagi ya. Overlapping dengan AR nya, AR yang ini kan panahnya. Nah, baru kita nanti nambahin ya. Kita tambahkan dulu untuk jumlah angkanya itu bertambah. Jumlah angka itu berarti kita add to ya. Add to jumlah angkanya itu sejumlah AR angka. Tadi AR kan punya angka masing-masing angka 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita hilangkan AR-nya ya. Ini hilang. Ini destroy. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat lagi ya hasilnya. Nah, kita klik, angka 1-nya hilang, kemudian ada titik bulatnya, kemudian ketika menyentuh panahnya hilang. Nah, seperti ini. Nah, sudah berhasil sampai sini. Kita lanjutkan lagi. Ini ketika kita lepaskan ya, kita drop ya, berarti kita tambahkan lagi N ketika drop, nah, berarti on drop. Jadi on drop, ketika drop itu apakah menyentuh ini ya. Ketika sudah di drop itu apakah menyentuh angka 2 ini? Kalau menyentuh angka 2 ini berarti berhasil. Tapi kalau belum menyentuh angka 2 kok sudah dilepas, berarti kita anggap gagal gitu ya. Maka kita tambahkan lagi sub eventnya, klik kanan, sub event. Kalau N1 nya ini overlapping dengan N2 ya kan, tadi N2, apa yang terjadi? Nah, ini jadi kita bandingkan nilai dari yang ini tadi. Nah, kita bandingkan, cek angkanya tadi. Kalau angkanya, nah, kita ganti aja kayak gini ya, sub event lagi, kita bandingkan angkanya. Jadi kita bandingkan apa? Cek angkanya. Nah, cek angkanya. Kalau angkanya itu kurang dari, misalnya kurang dari 3 gitu ya. Kurang dari sama dengan 3, artinya kalau cuma dapat 3 panah itu kita anggap gagal misalnya. Tapi kita sudah kasih komen apa namanya? Ini N1-nya kita munculin lagi,
opacity-nya 100 lagi, tapi kita kembalikan N1 nya kepada posisi semula yang tadi ya. Berarti position ini P dia sendiri kan ya, berarti N1 PX. Nah, kemudian yang ini N1 PJ nya. Jadi kembali lagi ke semula tadi, dan opacity-nya kembali ya. Kemudian kita hapus untuk semua yang sudah dibuat ini tadi ya, ini di destroy. Jadi ya hilang, ya gitulah. Kalau udah hilang apa yang terjadi? Nah, kita tambahkan audionya. Audionya kita stop dulu. Misalnya ada yang terplay itu kita back ya, stop ya. Stop mana stop? Stop. Nah, stopnya tipenya S effect. Kita stop dulu, kemudian kita baru buka play. Ini yang gagal ya, kita anggap gagal, jadi gitu. Kita S effect juga. Nah, gagal apa yang terjadi? Nah, ini muncul baru muncul komennya. Jadi komen tulisnya itu baru muncul ya, dari start. Kita ubah komennya itu ke frame 1. Frame 1 kan tadi hebat ya, frame 1. Baru kita komen tulisnya tadi kita jalankan, berarti start ya, from beginning aja. Kemudian kita tunggu kira-kira wait misalnya 0,5 detik gitu ya, 0,5 detik begitu, baru muncul ini play. Tadi kan P-nya by nama aja ya, play by name. Nah, tadi kan SK tambah N 2, karena frame 1 ini S effect. Jadi yang frame 2, SK1 nanti yang bunyi suaranya kayak begitu. Kemudian kita copy aja ini, kemudian paste. Kita misalkan lagi, kalau lebih dari 3 ya kan, lebih dari 3, kemudian kita tambahkan permisalan lagi, dan kurang ya, dia lebih dari 3 tapi masih kurang dari 7 ya. Kita buat udah berhasil ya, ini kita pindahkan ke atas, frame 2, kemudian kita mulai lagi, kemudian N1 N2 nya sama ini kita destroy aja. Jadi bisa kita copy dari sini, ini N1 ganti N1 kita hilangkan, destroy, N2 kemudian kita hilangkan juga. Nah, berikutnya kalau itu berhasil kan berarti hurufnya kan pindah ya, berarti kita ganti hanya ini ke frame berikutnya, frame 1. Nah, seperti itu. Kemudian dari H1 ini kita munculkan partikel, ini itunya. Dari H1 kita munculkan spawn, berarti ya, spawn yang partikel ini. Nah, ini muncul. Layernya mana? Layernya layer 5 aja nggak apa-apa. Terus image point-nya 0 aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Kemudian kita stop dulu, kemudian kita tunggu. Kita tunggu, kemudian ada kita play untuk SK yang ketiga ya,
SK3. SK3. Nah, kemudian satu lagi, apa yang terjadi ketika ini kita copy aja ya. Copy, kemudian paste juga. Ini kondisi ketika lebih dari sama dengan 7. Lebih dari sama dengan 7. Nah, kita anggap yang ini hilang ya. Jadi ini ke frame 3 ya. Frame 3 ini masih sama. Ini 4. Nah, begitu. Ini baru memunculkan apa namanya? Ketika dia overlap dengan N2 itu hasilnya ini. Jadi ngecek apakah semua bintang di sini kena gitu kan, 6 kan. 6 kalau dibagi 6 kali 10 kan 10. Nah, kalau 2 bagi 6 kali 10 kan berapa? Kita sudah ambil di sini, dari sini. Kita ambil skala 10 tadi kan. Ambil skala 10, kemudian kalau kurang dari sama dengan 3, ini dianggap gagal. Tapi sudah ada komentar hebat. Kemudian ini kalau lebih dari 3 kurang dari 7, berarti masuk ya. Pintar. Kemudian lebih dari ini baru, lebih dari sama dengan 7 baru luar biasa muncul. Nah, kalau nggak ini semua, nah ini baru. Kalau nggak ini semua apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah kita ambil yang pertama tadi ya, ini kita kopikan, copy, kemudian paste. Ini kan yang gagal ya, yang gagal tadi. Tapi ini komentarnya tuh 0 karena gagal ya, OO yang keluar nanti ya. Ini SK-nya SK1. Nah, seperti ini. Baru ketika p-Hurry-nya ini, nah ini kan sering kan ya, p-Hurry-nya muncul ya. Jadi partikel Hurry-nya itu muncul begitu. Jadi on created ya. Ketika terbentuk, keluar akhirnya kita munculin string gitu, play string. Nah, ini SFX aja, SFX. Nah, apalagi kita tunggu wait kira-kira 2 detik gitu, baru keluar audionya yang baru ngeplay hurufnya. Jadi H1 kan SFX. Nah, kemudian kita tambahkan sistemnya, kita add. Nge-add apa? Nge-add itu nge-add nomornya ya, nomor tulisnya. Oh, skornya dulu. Jadi kita tambahkan skornya itu sebanyak cek angkanya tadi. Nah, tadi kan skala 10 tadi ya. Nah, 10. Kemudian kita bandingkan dulu. Tadi kan nomor tulis kan 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Nah, berarti kita bandingkan. Ketika nomor tulisnya itu kurang dari 4, maka ini kita tambahkan ya. Kita add to nomor tulisnya 1, bertambah 1. Nah, kalau sudah bertambah 1, kita lanjutkan. Dia nanti go to layoutnya, jadi pindah layoutnya ke soal berikutnya. Jadi selama ini ya, to layout apa? N dan ini tadi AR tulis ya, tulis
add, baru nomor tulisnya, nomor tulis. Nah, begini. Ini kita tambahi weight dulu aja ya. Kita tambahi waktu dulu. Nah, jadi kalau kita coba dulu, misalnya kita coba. Nah, sudah. Alif. Destroy tadi ya gara-garanya. Makanya kita perlu meletakkan ini tidak di sini. Jadi ini klik kanan, kita cut aja ya. Kita cut, kita taruh di depan aja, taruh di depan sini. Biar nanti nggak ada itu. Nah, sudah, kita ulang lagi. Nah, udah ya. Ini bisa klik geser, nah, hilang kan? Kalau lepaskan di sini, nah, kembali lagi. Kenapa ini nggak berganti? Nah, ini kita perlu mengulang lagi ya. Kita perlu membuat restart layoutnya. Nah, atau ini kembali ya. Jadi ketika komen tulisnya itu selesai ya, kita tunggu waktu begitu. Komen tulisnya selesai, kita simpan dulu aja.